Halo semuanya, di video kali ini kita bakal membahas uji hipotesis rata-rata satu sampel. Materi ini sangat penting banget loh ketika kamu mengambil sebuah keputusan karena bisa berdampak pada kesimpulan penelitian kita. Nah, sebelum kita membahas contoh soalnya lebih lanjut, kalian perlu tahu dulu uji hipotesis itu sebenarnya apa. Sini aku kasih tahu. Uji hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan awal penelitian terhadap masalah yang sedang diteliti. Dalam statistik sosial, hipotesis digunakan untuk merumuskan dugaan mengenai hubungan antar variabel sosial. Menurut Ismail Nurdin dan Sri Hurtati tahun 2019, hipotesis adalah satu kesimpulan sementara yang belum final sama sekali. Jawaban sementara, dugaan sementara yang merupakan konstruk penelitian terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis 0, hipotesis 1, dan juga taraf nyata. Oke, langsung kita mulai kepada penjelasan yang pertama yaitu hipotesis 0. Nah, jadi hipotesis 0 itu adalah dugaan awal yang dibuat oleh peneliti untuk mengetahui tentang suatu keadaan pada populasi. Nah, jadi biasanya hipotesis ini tuh isinya adalah tidak ada perbedaan ataupun tidak ada pengaruh. Adapun ciri-ciri dari hipotesis 0 itu yang pertama adalah jadi hipotesis 0 itu dibuat untuk diuji berdasarkan data. Jadi bukan untuk dibuktikan kebenarannya ya semua. Nah, lalu yang kedua, untuk ciri-ciri dari hipotesis 0 itu adalah akan coba dibantah atau ditolak melalui pengujian suatu data gitu. Lalu yang nomor 3 adalah merupakan kebalikan dari hipotesis 1. Jadi maksudnya seperti ini. Contohnya, jadi misalkan nih ya saya bikin hipotesis 0-nya. Hipotesis 0-nya itu adalah rata-rata mahasiswa KM4703 itu adalah sama dengan 165. Jadi hipotesis satunya itu adalah kebalikannya. Maka rata-rata mahasiswa KM4703 tidak sama dengan 165. Nah, lalu yang selanjutnya adalah hipotesis tandingan atau hipotesis 1. Nah, jadi hipotesis tandingan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi merupakan kebalikan dari hipotesis 0. Nah, ini tuh adalah dugaan yang mendukung hipotesis penelitian. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, yaitu H1 itu akan diterima jika data sampel menunjukkan bahwa H0 tidak benar. Jadi H1 ini bisa diterima kalau misalkan H0-nya itu terbukti tidak benar gitu loh teman-teman. Lalu yang nomor 2 adalah sesuai atau sejalan dengan dugaan yang dibuat oleh peneliti gitu. Karena ya sesuai gitu loh harusan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh sang penelitinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang taraf nyata nih ya. Taraf nyata itu dilambangkan alfa. Taraf nyata itu nama lainnya adalah level of significant ya. Jadi itu tuh jadi taraf nyata itu merupakan suatu ukuran gitu loh seberapa besar kita itu bersedia mengambil resiko untuk kesalahan gitu loh dalam H0 gitu loh teman-teman. Jadi misalkan nih ya, saya ngambil taraf nyatanya itu nilainya 0,05. Nah, artinya saya itu siap menerima resiko 5% untuk menolak H0, padahal sebenarnya H0-nya itu benar gitu loh. Jadi ya simpelnya gitulah. Kalau kita ngambil taraf penelitiannya, taraf nyatanya 0,05, berarti kita siap ngambil resiko 5% untuk menolak H0-nya gitu. Sekian dari saya. Di sini aku bakal ngejelasin dua jenis hipotesis. Ada hipotesis one tell dan hipotesis two tell. Yang pertama itu kita bahas mengenai hipotesis satu arah atau one tell. Hipotesis ini kita gunakan saat kita ingin menggali apakah suatu nilai itu lebih besar ataupun lebih kecil. Misalnya, apakah rata-rata tinggi badan siswa itu lebih dari 165 cm? Nah, hipotesisnya adalah H0 rata-rata kurang dari atau sama dengan 165 cm. Dan H1-nya yaitu rata-rata lebih dari 160 cm. Karena kita hanya peduli dengan satu arah, yaitu lebih dari, maka ini disebut one tell. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis dua arah atau two tell. Hipotesis ini digunakan saat kita hanya ingin tahu apakah ada perbedaan dari suatu nilai. Misalnya, apakah rata-rata tinggi badan siswa itu berbeda dari 165 cm? Hipotesisnya adalah H0 yaitu rata-rata sama dengan 165 cm dan H1 rata-rata tidak sama dengan 165 cm. Karena kita membuka kemungkinan yaitu nilai lebih besar dan lebih kecil, maka ini disebut dengan two tell.
Nah, kesimpulannya adalah gunakan hipotesis satu arah kalau misalkan kamu sudah yakin dengan arah pengaruhnya, dan gunakan dua arah atau two-tail kalau kamu hanya ingin tahu apakah ada perbedaan dari nilai tersebut tanpa arah asumsi. Nah, kali ini kita akan membahas dua jenis kesalahan yang mungkin terjadi saat melakukan uji hipotesis. Materi ini penting banget karena kesalahan dalam mengambil keputusan bisa berdampak pada kesimpulan penelitian kita. Yang pertama, yaitu ada type 1 error atau kesalahan jenis pertama. Ini terjadi ketika menolak hipotesis 0 atau H0, padahal sebenarnya hipotesis itu benar. Kesalahan ini sering disebut sebagai false positive, alias kita salah menuduh sesuatu yang sebenarnya tidak salah. Peluang terjadinya kesalahan ini disebut dengan A atau alfa atau taraf nyata. Misalnya jika 0,05 berarti ada peluang 5% kita akan salah menolak H0. Contoh mudahnya, kita menyimpulkan bahwa sebuah koin tidak fair, padahal kenyataannya koin tersebut benar-benar fair. Nah, yang kedua yaitu ada slide type 2 error atau kesalahan jenis kedua. Ini terjadi ketika tidak menolak hipotesis 0, padahal sebenarnya H0 itu salah. Kesalahan ini disebut juga false negative, atau kita membiarkan sesuatu yang salah seolah-olah benar. Peluang terjadinya kesalahan ini disebut B atau beta, dan kebalikannya, 1 min B, atau disebut power of the test, yaitu kemampuan uji statistik dalam mendeteksi kesalahan. Contohnya itu yaitu seperti kita menyimpulkan bahwa koin itu fair, padahal sebenarnya tidak fair. Nah, untuk memudahkan pemahaman, kurang lebih jelasnya yaitu seperti ini. Jika H0 benar dan kita menerimanya, yaitu keputusan kita tepat. Tapi kalau H0 benar dan kita menolaknya, kita melakukan type 1 error. Sebaliknya, jika H0 salah, tapi kita tetap menerimanya, yaitu kita mendapatkan type 2 error. Dan kalau H0 salah dan kita menolaknya, itu keputusan yang benar. Kurang lebih seperti itu. Di sini bagian aku adalah proses pengerjaan langkah-langkah menghitung hipotesis uji satu sampel, one simple t-test. Nah, untuk langkahnya langsung aja kita mulai. Untuk langkah yang pertama dan kedua, kita menentukan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, hipotesis 0 atau H0 yaitu adalah dugaan awal atau standar. Kayak contoh rata-rata jam nonton mahasiswa TELU itu sama dengan 3 jam. Lalu langkah yang kedua adalah hipotesis 1, hipotesis alternatif atau H1, dugaan yang ingin kita buktikan. Contoh Lalu langkah kedua yaitu hipotesis 1, hipotesis alternatif atau H1, yaitu dugaan yang ingin kita buktikan. Contoh, rata-rata jam nonton mahasiswa lebih dari 3 jam. Ini tuh dugaan yang ingin kita buktikan, kayak kayaknya nih data yang kita ambil ternyata rata-rata jam nonton mahasiswanya lebih dari 3 jam. Ini benar atau enggak? Nah, itu kita buktikan di H1. Lalu selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan taraf nyata 0,05 atau 5%, yaitu dari total 100% sampel yang kita ambil untuk dihitung, maka terdapat 5% maksimal resiko yang kita dapatkan. Nah, itu. Lalu selanjutnya langkah keempat, menentukan statistik uji dan nilai t-tabel. T-tabel data di bawah atau sama dengan 30 responden. Nah, kenapa kita pakai t-tabel? Karena untuk sampel yang kita gunakan itu maksimal di 30 sampel atau 30 responden. Jadi semisal data di atas 30 sampel atau 30 responden kayak real skripsi kayak ratusan itu bukan lagi pakai tabel tapi pakai tabel yang lain dan mungkin aja rumusnya berbeda. Nah, ini untuk contoh gambar dari t-tabel itu sendiri. Kalian bisa cari di Google, itu banyak dan sama semua, nggak ada yang beda. Nah, langsung aja kita ke rumus uji statistik dan menentukan nilai t-tabel dengan rumus one simple t-test, yaitu DF. DF tuh ini DF. F itu apa? Yaitu N atau sampel atau responden dikurang 1. Contoh responden terkumpul misal sampelnya cuma dapat 21 orang. Maka 21 dikurang 1, maka DF-nya 20. Maka di sini bisa kita dapat ini 20. Nah, untuk taraf nyatanya karena tadi kita pakai 0,05 di sini, maka kita pas ini di sini 20 mana nih? Nih 20 dan 0,07
0,05. Maka hasilnya di sini terdapat 1,725. Nah, di sini ya udah tertulis ya tabel 1, atau titik 725 dengan uji satu sisi DF20 alfa 0,05. Lalu selanjutnya langkah yang kelima menghitung T hitung pakai output SPSS. Nah, untuk langkah kelima ini di sini aku hanya menjelaskan dasar rumusnya saja. Dan untuk pengerjaan SPSS-nya itu dikerjakan oleh teman aku. Dan kemungkinan bisa saja contoh kasusnya itu berbeda walaupun nanti rumusnya masih sama. Jadi itu juga harus tetap diperhatikan karena itu juga akan mempermudah kalian untuk menghitung secara otomatis di SPSS tanpa perlu menghitung manual. Nah, untuk rumusnya itu sendiri ada T T hitung sama dengan rata-rata sampel dikurang nilai hipotesis dibagi simpangan baku dan dibagi juga dengan kuadrat jumlah data atau N. Nah, dan hasilnya kita sebagai T hitung. Oke, selanjutnya ke langkah yang keenam, yaitu pengambilan keputusan, yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel menggunakan p-value atau menggunakan p-value dari SPSS. Jadi, semisal kalau kita mengikuti contoh yang tadi dari contoh kasus, kita kan menggunakan lebih dari berat di H1-nya. Berarti interpretasinya adalah kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pengaruh signifikan dan benar bahwa rata-rata durasi nonton lebih dari 3 jam. Dan kalau T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, maka H0 jangan ditolak. Artinya nggak cukup bukti buat bilang lebih dari 3 jam. Nah, selanjutnya kalau dari contoh kasus kita putar balikan yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari H1-nya. Atau data yang ingin kita buktikan benar atau salahnya. Berarti di sini kalau H1 menggunakan kurang dari, maka kalau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pengaruh signifikan dan benar bahwa rata-rata durasi nonton kurang dari 3 jam. Kalau T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 jangan ditolak. Artinya, nggak cukup bukti buat bilang kalau kurang. Artinya, nggak cukup bukti buat bilang bahwa durasi nonton mahasiswa tele itu kurang dari 3 jam. Nah, mungkin itu sekian uh, penjelasan langkah-langkah pengerjaan hipotesis dari saya. Sekian. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang contoh soal rata-rata uji hipotesis satu sampel. Nah, mulai dari contoh soal, tutorial SPSS, output SPSS-nya, dan juga interpretasi hasilnya. Nah, kita coba share screen dulu ya. Bentar. Oke. Contoh soalnya akan seperti ini. Apakah rata-rata pelanggan yang menggunakan layanan self-checkout di Walmart Highway 544 lebih dari 100 orang per hari? Nah, kita gunakan data berikut selama 15 hari, yaitu seperti ini. Nah, kita langsung ke SPSS-nya. Oke, yang pertama kita coba ke variable view. Kita masukin dulu variabelnya, yaitu self self checkout, check check out. Oke. Jika sudah, kita langsung masukin data-data dari soal tersebut. Nah, kita masukin dulu ya, guys. Nah, ini karena ada nolnya 2, jadi kita ubah lagi ke variable view-nya, desimalnya kita turunin menjadi 0. Oke, sudah benar. Nah, untuk step selanjutnya yaitu kita ke klik analyze, compare means, kita ke one sample t-test. Kita pindahin dari sini ke tes variabel. Nah, tes value-nya berapa ya tadi, Bang? Karena di soalnya itu kita memperhatikan jumlah self checkout selama apakah lebih dari 100. Nah, kita tulis di sini tes value-nya ada 100. Terus kita oke deh.
Oke, jadi untuk hasilnya itu ada di 0,003. 0,3 nih guys. Nah, jadi interpretasi hasilnya itu adalah H0 itu kurang dari atau sama dengan 100 dan H1-nya adalah lebih dari 100. Nah, karena ini adalah uji satu titik kanan, maka kita ubah p-value-nya jadi dua sisi dengan angka 0,004. Nah, menjadi P per 2 sama dengan 0,003. Nah, karena 0,3 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak, guys. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata pelanggan per hari secara signifikan lebih dari 100 orang menggunakan sistem self checkout di Walmart. Nah, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.